Pada suatu hari ketika saya sedang ke masjid, tertempel sebuah poster yang bertuliskan, "Jagalah sholatmu selagi bernafas, maka sholat akan menjagamu setelah berhenti bernafas." Yang terhormat Dewan Juri yang bermartabat, yang saya hormati panitia yang baik hati, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar, mukawwirul laila 'alan nahar, rafa'as samaa'a bighairil imadi wa ajral anhar. Nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil mukhtar, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihil akhyar. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan suka maupun duka. Salawat dan salam kita sampaikan kepada sang pemberi syafaat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang berjudul Selamat Dunia Akhirat dengan Menjaga Sholat. Hadirin, jagalah sholatmu selagi bernafas, maka sholat akan menjagamu setelah berhenti bernafas. Dari kalimat tersebut, teman-teman paham gak maksudnya? Ya, kalimat tersebut menjelaskan betapa pentingnya menjaga sholat, karena sholat adalah salah satu cara untuk mengukur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membentuk kepribadian atau karakter seseorang ke arah positif. Nah, berbicara tentang sholat, sebenarnya apa itu sholat? Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dilakukan yang dimulai dengan membaca takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa sholat itu penting karena dapat membentuk kepribadian seseorang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu." Yang artinya, sesungguhnya hal yang pertama kali dihitung dari manusia pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Tabrani. Sholat merupakan pondasi bagi amal kebaikan di dunia serta rahmat dan kemuliaan bagi kehidupan di akhirat. Sholat merupakan salah satu ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sholat disebut sebagai tiang agama. Sholat juga merupakan tolak ukur keimanan dan kepribadian seseorang, karena baik atau buruknya amal yang lain dapat dilihat dari bagaimana seorang muslim itu sholat. Setuju? Jika sholatnya fokus, teliti, khusyuk, dan tidak pernah meninggalkan 5 sholat wajib, maka dapat dipastikan amal yang lain pun menjadi ikut baik. Namun, jika sholatnya tidak fokus karena paksaan dan tidak lengkap rukun dan syaratnya, maka dapat dipastikan amal yang lain pun menjadi tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa seorang muslim mesti menjaga sholatnya. Tujuannya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sejak ibadah sholat ditetapkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulang perintah tersebut hingga di pembaringan menjelang nafas terakhirnya. Hal itu cukup mengisyaratkan betapa besarnya peran sholat bagi umat Islam. Dengan demikian, seorang muslim yang sholatnya tidak berdampak positif bagi perilakunya dapat dikatakan rugi dan mengidap kecacatan serius dalam imannya. Karena sholat tidak hanya memotivasi kita untuk menghindari perbuatan dosa, tetapi juga menginspirasi kita untuk berbuat baik kepada sesama. Hadirin, sholat yang dikerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengalirkan kekuatan esensial, yaitu keikhlasan. Selain itu, timbulnya keinginan di dalam hati untuk mengerjakan segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua yang dilarangnya. Inilah salat ideal yang berbuah akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau pemuda taat tepuk tangan, mau dunia akhirat tepuk tangan. Kalau pemuda taat mau dunia akhirat, mari sama-sama menjaga sholat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.